Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Jaunius Lupus Melati Sudra. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas Nurtanio Bandung, Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika, Prodi Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Business Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Riki Wisnu Nugraha STMKOM. Jadi di dalam video ini saya akan memuat sebuah langkah-langkah yang terstruktur sebagai bisnis analis. Apa yang akan saya analisa yaitu analisis kategori produk dan pemetaan perjualan produk tersebut di salah satu wilayah. Dataset yang saya dapatkan atau yang saya pilih merupakan dataset dengan judul Global Superstore Dataset. Jadi di dalam dataset ini memuat eh, berbagai peta penjualan dari seluruh dunia atau secara internasional. Tapi nanti saya akan menganalisis salah satu tempat saja, tidak akan semua. Di mana nanti rencananya saya akan menganalisis di eh, negara Indonesia pada Provinsi DKI Jakarta. Nah, analisis yang saya buat, analisis kategori produk dan pemetaan penjualan suatu produk. Yang akan nanti saya ungkap yaitu beberapa wawasan kunci mengenai beragam kategori produk yang mendapatkan respon positif dari konsumen yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Pemetaan yang akan saya lakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap permintaan pasar untuk membuat kita posisikan kita sebagai pelaku usaha atau sebuah pemilik atau sebuah manajer stok di sebuah superstore atau mall apapun itu atau supermarket misalnya, kita akan membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada yang akan saya visualisasikan nanti. Jadi eh, yang akan saya lakukan itu nanti ada beberapa langkah. Dimulai dari saya mendapatkan sumber datanya dari mana, saya melakukan ETL atau extract transfer, machine loading dan evaluasi, dengan dan juga visualisasi. Visualisasi nanti itulah yang akan saya gunakan untuk membaca dengan intelijensi bisnis yang ada, dapat dilihat bagaimana strategi atau keputusan yang dapat dibuat dari beberapa informasi yang divisualisasikan nanti. Ya, langsung saja. Jadi untuk yang pertama, dataset yang saya eh, dapatkan atau yang saya pilih itu Global Superstore Dataset. Saya mendapatkannya dari secara online dari kaggle.com. Oke, lanjut kepada pembahasan. Jadi yang pertama saya akan melakukan extract transformation loading. Saya akan melakukan ETL tersebut dengan eh, media atau tools yaitu Pentaho Data Integration, di mana eh, file yang saya dapat dari Kaggle itu berupa CSV yang saya rencanakan saya akan mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk Microsoft Excel nantinya. Lalu tahap selanjutnya saya akan melakukan visualisasi dengan media atau tools yang dinamakan dengan Google Data Studio. Ya, langsung saja, ini tampilan di dalam eh, Pentaho Data Integration, di mana saya akan melakukan ETL, extract, transformation, dan load, di mana seperti katanya, kata ETL adalah extract. Extract itu mengekstraksi, transform itu merubah atau mentransformasi, dan load itu memuat kembali. Load atau memuat kembali input dari eh,
ekstraksi yang dilakukan. Jadi secara mudahnya kita dapat memahami bahwa dalam ETL itu ada 3 proses. Yang pertama adalah ada input, transformation, dan output. Ya, input itu merupakan input data atau data yang kita dapatkan, mau itu dari sumber Kaggle ataupun dan lainnya. Kita akan melakukan transformation, akan melakukan perubahan terhadap data tersebut sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan proses analisis selanjutnya. Nah, dalam contoh ini kita akan melakukan transformasi baru. Nah, teman-teman bisa save dulu aja transformasi ini. Kita bisa save transformasi ini, namanya bebas, tapi ya yang nyambung dengan proses yang akan dilakukan. Misalkan transformasi superstore, save saja. Setelah itu kita akan di sini ada input, output, dan lain sebagainya. Tetapi yang akan saya lakukan adalah yang pertama adalah memilih input. Inputnya kan berupa CSV. Kita akan menarik file CSV ini ke sini, dan outputnya berupa apa? Jelas inputnya tadi berupa Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel. Nah, setelah itu kita hubungkan antara CSV, file CSV input dan output Excel ini untuk dilakukan transformation. Nah, di dalam ini kita tinggal browse saja atau tautkan saja atau memilih folder sesuai dengan alamat inputnya tadi. Kita pilih aja filenya berupa CSV, open saja teman-teman. Sudah open, kita bisa melakukan get build untuk memastikan bahwa CSV ini terbaca oleh pentahonya. Setelah ini sudah terbaca ya teman-teman. Nah, sekarang adalah kita melihat reviews, lihat secara detail mengenai beberapa bagian-bagian atau rows data yang ada. Ya, sudah ada ya teman-teman. Nah, setelah ini kita tinggal oke saja dan melakukan hal yang serupa kepada bagian outputnya. Ini dia, kita tinggal save aja namanya mau apa. Saya kasih nama Global Superstore. Iya, saya save. Setelah ini kita bisa melihat field dan memilih field mana aja yang kita butuhkan. Tentunya saya tidak akan memuat atau membutuhkan semua field. Saya hanya butuh beberapa kolom saja untuk dilakukan visualisasi. Kalau sudah, kita tinggal oke saja teman-teman. Setelah itu kita tinggal running di sini. Ini di run. Yes. Nah, teman-teman, kita juga bisa melihat di sini ada copy, read, write, and input output of the check errors, active, time status aktif, waktu yang sudah berjalan dalam running, speednya, dan input outputnya. Nah, sekarang teman-teman, ETL yang saya lakukan sudah selesai. Tandanya sudah selesai adalah tidak adanya error pastinya, dan keduanya sudah saling centang. Oke, berarti dari ETL ini kita akan mendapatkan data baru berupa Microsoft Excel. Seperti integrasinya lebih mudah dengan Google Data Studio, kita lakukan import saja. Import Excel tadi ke spreadsheet. Oke teman-teman, sekarang datanya udah dalam bentuk spreadsheet. Jangan lupa kita kasih nama spreadsheetnya
Setelah itu ini selesai, data-datanya sudah masuk semua, kita lanjut kepada proses visualisasi data dengan menggunakan Google Data Studio atau Looker Studio ini. Kita buat data baru. Nah, data yang bisa diinputkan di sini sebenarnya banyak, bisa CSV atau Google ADS, dan ada data-data seperti spreadsheet yang akan dilakukan, dan masih banyak lagi. Tinggal sesuai kebutuhan saja. Kalau saya di sini kebetulan dalam bentuk spreadsheet yang sudah dimiliki Global Superstore ya teman-teman, kita klik aja, pilih, kita lalu tambahkan, lalu tambah untuk melakukan visualisasi data untuk menghasilkan sebuah dashboard yang dapat menampilkan beberapa informasi dalam bentuk visual. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah membuat sebuah dashboard yang memuat beberapa visualisasi yang dapat kita temukan insight atau beberapa informasi dalam menganalisa kategori produk dan pemetaan penjualan produk di Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada beberapa hasil analisa yang dapat saya dapatkan dari visualisasi dashboard yang saya buat untuk agar dashboardnya sesuai dengan judulnya. Itu kan di Provinsi DKI Jakarta, kita bisa memilih atau filtering di sini untuk negaranya adalah country atau negaranya Indonesia, dan state atau wilayahnya adalah Provinsi DKI Jakarta. Baik, ini merupakan beberapa visualisasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk beberapa produk superstore, di mana yang pertama kita dapat lihat jumlah sales, yaitu 94.321.000 dolar, dan profitnya sebesar ada di sebesar 3.826,98 dolar. Kita dapat lihat letak geografis Indonesia dan DKI Jakarta yang digambarkan dalam visualisasi dalam bentuk maps ini. Dan yang selanjutnya saya muat sebuah rekapitulasi produk dan subproduk yang dijual di Provinsi DKI Jakarta, di mana yang pertama itu yang paling tinggi adalah produk dengan kategori office supplies atau kebutuhan kantor, yang kedua adalah furniture atau perabotan, dan yang ketiga adalah dari teknologi. Kita dapat lihat bahwa di DKI Jakarta ini untuk office supplies paling tinggi adalah storage atau penyimpanan di sini, di mana rekapitulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa produk yang diminati oleh konsumen di DKI Jakarta adalah office supplies. Mengapa demikian? Ya, kita lihat saja bahwa DKI Jakarta merupakan sekarang juga masih sebagai ibu kota di negara Indonesia. Di sanalah pusat pemerintahan banyak kantor-kantor besar, yang mungkin saja ini salah satu alasan mengapa office supplies menjadi produk yang paling laris di sana. Yang kedua adalah furniture atau perabotan, di mana ada furnishing dan kursi. Furnishing itu masih perabotan, dan chairs itu adalah kursi yang mungkin saja di sana masih diperuntukkan berdampingan untuk perumahan dan beberapa kantor-kantor yang ada di DKI Jakarta. Dan untuk teknologi ini paling rendah di sana itu ada handphone dan kopier atau mesin fotokopi yang diminati oleh warga DKI Jakarta. Selanjutnya ada diagram pie, ini merepresentasikan presentasi kategori produk, di mana sudah terlihat bahwa
yang paling tinggi adalah office supplies sebanyak 57,8%, furniture kedua 21,9%, dan teknologi 20,3%. Dalam diagram pie ini masih secara setengah lebih masih didominasi oleh office supplies untuk peminatan produk di DKI Jakarta. Ya, selanjutnya sini saya memuat sebuah keterangan produk dan jumlahnya berdasarkan kategori dan subkategori produk, di mana kategorinya itu ada 3, kategori furniture, office supplies, dan teknologi, subkategorinya dan produk, nama produknya apa, dan kuantiti banyaknya yang diminati oleh konsumen di DKI Jakarta. Selanjutnya ada diagram pie lagi. Di sini merepresentasikan persentase segmen pasar produk, di mana di sana itu consumer atau perorangan itu di angka 52,1% paling tinggi, corporate atau perusahaan atau kantor itu sebanyak 30,3%, dan terakhir atau yang paling kecil ada home office atau kantor rumahan atau kantor kecil. Nah, jadi secara keseluruhan kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hasil visualisasi menggunakan dashboard ini, yaitu kita dapat mengetahui dominasi dari kategori produk yang diminati oleh konsumen di DKI Jakarta. Yang kedua adalah mengetahui pola penjualan di DKI Jakarta, yaitu kebanyakan yaitu dari consumer, dilanjutkan dengan perusahaan, corporate, dan home office atau perusahaan kecil atau kantor-kantor kecil. Yang ketiga yaitu mengelola tren penjualan nama produk. Dalam kategori produk tadi, kita harus membeli brand atau merek produk apa saja yang sekarang digandrungi atau dimati oleh berbagai konsumen di DKI Jakarta. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah optimasi terhadap stok produk yang kita akan pesan dan kita simpan untuk dapat menjadikan stok yang kita punya memiliki nilai rentang yang cukup dalam permintaan pasar di DKI Jakarta ini. Dengan memahami berbagai aspek informasi tersebut, kita dapat memutuskan dengan kesesuaian agar kita memiliki cara yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola persediaan dan pemasaran produk di DKI Jakarta ini. Ya, mungkin sekian yang dapat disampaikan, mulai dari proses melakukan extract information loading (ETL) dan menjadikan data tersebut menjadi data yang integrasi untuk dapat dilakukan visualisasi data dengan menggunakan Google Data Studio ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan. Mohon maaf atas mungkin ada bentuk-bentuk ketidaksesuaian atau kesalahan yang saya lakukan dalam proses pembuatan video ini. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.